Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel itu Bunda. Langsung saja di video kali ini Bunda mau masak, tapi terlebih dahulu Bunda beresin dulu yang ada di dapur kayak yang kotor-kotor gini. Biasa ya teman-teman, kalau bangun pagi itu pasti sudah disuguhi dengan yang namanya piring kotor. Untuk toplesnya, nah ini mau Bunda masukkan ulang ke lemarinya karena sudah selesai dipakai ya Mams. Jadi Bunda kembalikan lagi di tempat asalnya. Nah ini untuk baskomnya, sutilnya, gelasnya itu yang berserakan tuh mau Bunda bersihin dulu, dan airnya terus di bawah kompornya situ tuh udah Bunda benarin, dan untuk kompornya tuh Bunda lap-lapin juga biar rapi. Jadi sebelum masak dan sesudah masak itu tetap rapi ya Mams. Nah ini lumayan ada kotor-kotor gitu. Nah ini Bunda lap-lapin dulu sebelum Bunda masak. Nah sesudah masak juga pasti Bunda lap-lapin. Jadi bersihnya itu selalu terjaga ya. Dan alhamdulillah untuk dagingnya, nah itu udah cair. Jadi selesai cuci piring baru kita mau masak. Karena keingat belum ada sabun cuci piring gitu, ya udah Bunda potong satu aja. Nanti kalau sudah selesai cuci piring baru Bunda saling semuanya ke dalam botol. Dan kalau dilihat-lihat lumayan ya menumpuk piringnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya pekerjaan gitu ya, mau diapain, disabar-sabarin aja. Dan untuk ini prestonya karena mau Bunda pakai juga buat presto dagingnya, jadi sebelum cuci piring itu Bunda presto dulu. Jadi selesai cuci piring kita tinggal buat-buat aja gitu untuk dagingnya, atau dipotong-potong gitu sesuai selera ya, buat mau ditumis bersamaan dengan sayurnya. Lanjut cuci piringnya. Dan yang seperti Bunda bilang tadi, memang cucian piringnya agak menumpuk dan harus disabar-sabarin aja. Nah kalau Bunda setiap bekerja, apapun pekerjaannya, seberat apapun, Bunda itu nggak fokus di situ ya untuk pikirannya, jadi kemana-mana, melain kemana-mana gitu. Untuk menyemangati diri sendiri, jadi Bunda itu harus seperti itu. Jadi walaupun setumpuk apapun, tahu-taunya habis gitu ya untuk cuci piring atau mencuci gitu, dibawain sambil cerita atau nyanyi gitu. Jadi Bunda itu kalau cuci piring, kalau misalkan nyanyi nggak ada teman bawa cerita, jadi paling nah kayak gitu. Nah tahu-taunya piringnya udah habis sendiri. Nah yang terakhir nggak terasa nih ada panci bekas soto kemarin. Dan untuk sotonya kemarin alhamdulillah laris manis dan anak-anak tuh suka ya. Malahan Bunda itu disuruh bikin lagi dengan porsi yang lumayan banyak. Katanya enak. Karena mungkin selama ini Bunda itu bikin soto dari daging ayam. Nah kalau kemarin kan dari daging sapi. Jadi rasanya beda sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah nggak terasa pekerjaannya udah mulai selesai. Jadi kita mau lanjut lagi buat masak. Seperti biasa kalau sudah cuci piring tuh dibersihin di bagian wastafel gitu, karena percikan-percikan sabun atau air gitu ya yang tak bertandakan di samping-samping gitu. Dan alhamdulillah pekerjaan cuci piringnya udah selesai. Sekarang kita lanjut mau potong-potong dagingnya karena dagingnya udah matang juga. Dan langsung kita mau angkat. Nah ini dagingnya masih panas ya, jadi motongnya itu mungkin pakai jepitan kayak gini ya. Takutnya kalau nggak pakai jepitan kayak gini tuh kena tangan nanti bisa melepuh ya. Dan untuk dagingnya, nah itu Bunda potong-potong kayak gitu yang tipis-tipis aja. Kadang juga Bunda potongin dadu gitu ya, biar lebih enak lagi gitu ya kalau pas dicampur ke sayurnya dan dimakan juga gitu. Dan Bunda mau lepas jepitannya karena dagingnya udah lumayan dingin, dan nggak pakai jepitan juga nggak apa-apa ya. Dan alhamdulillah udah selesai. Nah sekarang Bunda mau lanjut iris-iris bawang merah bawang putihnya. Jadi untuk bumbunya cukup sederhana karena dari dagingnya itu udah lumayan enak juga. Jadi dikasih bawang merah bawang putih dan juga cabai hijau cabai merah, itu udah lumayan enak. Ditambahin roiko ataupun saus tiram gitu.
Jadi ya bun, kalau mau makan enak itu nggak harus yang mahal gitu, cukup dengan yang simpel-simpel aja gitu. Udah rasanya enak ya, alhamdulillah. Selalu tetap bersyukur ya untuk teman-teman. Nah, untuk jagung dan buncisnya, nah itu Bunda udah kerjain terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal proses menumis atau memasak ya gitu. Yang pertama-tama mau Bunda tuang dulu minyaknya ke teflon penumisan. Nah, ini proses penumisannya dan gak perlu lama-lama gitu ya. Nah, yang pertama bawang Bunda masukin adalah bawang merah atau bawang putihnya dulu gitu. Nah, kayak gitu. Lalu kita aduk-aduk biar sampai kecium gitu, baru kita masukkan bawang merahnya. Lanjut ke cabai hijau dan merahnya. Nah, yang simpel-simpel aja gitu ya, Mam. Selalu kita aduk-aduk sebentar sampai semua bumbunya maksudnya tercium. Nah, ini kita mau masukin dulu jagungnya ya. Nah, kalau untuk jagungnya ini dimasak bersamaan dagingnya nggak apa-apa ya gitu. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan deh dagingnya. Nah, untuk dagingnya jadinya seperti itu ya. Lumayan. Kita aduk lagi. Oke, kita masukin airnya sedikit. Baru deh kita tutup. Nah, ini kita tinggal tunggu proses matang ya. Kalau untuk dagingnya kan udah mateng, jadi kita tinggal tunggu jagungnya aja. Sambil menunggu masakannya mateng, nah Bunda mau mutikin lomboknya. Nah, itu Bunda mau bikin sambal. Tidak lupa juga kupasin bawang merah. Nah, ini buat campuran lomboknya ya. Jadi Bunda itu kalau nggak ada tomat, cukup lombok sama bawang merah aja udah enak gitu ya. Intinya Bunda itu kalau mau bikin lombok itu harus ada bawang merahnya ya. Yang namanya bawang merah itu nggak ketinggalan kalau buat lombok atau penumisan gitu. Dan tinggal kita tuangin aja saus sauri tiram dan juga sedikit roiko ya. Karena dari sauri tiramnya ini udah apa ya, udah enak gitu ya. Nah, tuh jadinya kayak gini ya, enak kan? Jadi kalau untuk dagingnya itu enggak hanya dibuat gulai ataupun soto ataupun rendang gitu. Untuk olahan daging ini lumayan banyak ya gitu, menunya bisa dicampur ke sayur dan juga pokoknya tergantung dari ide teman-teman ya gitu atau moms di rumah gitu. Alhamdulillah lombok dan sayurnya udah mateng semua. Jadi kita mau beresin dulu yang kotor-kotor gitu, yang berserakan-serakan gitu. Jadi kayak gitu ya, habis masak, sebelum masak atau sesudah masak itu tetap dirapiin gitu. Jadi dapurnya kebersihannya tetap terjaga ya mams atau teman-teman semua gitu. Alhamdulillah tinggal santai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan untuk harapan Bunda semoga teman-teman suka dengan video Bunda dan selalu termotivasi dan selalu mengedepankan semangat dan kepercayaan dalam bekerja gitu ya. Oke, karena ini udah siang dan
Bunda masih libur juga untuk sholatnya. Biasa ya perempuan sebulan sekali gitu ada aja halangannya gitu ya. Ini Bunda mau bikin teh dulu buat hangat-hangat di siang hari gitu. Kebalik ya. Jadi kalau siang-siang itu biasanya air es gitu. Kalau Bunda lain ya. Lain halnya kalau Bunda itu enggak, misalkan ada halangan gitu baru Bunda konsumsi es. Tapi kalau lagi halangan gini Bunda itu enggak doyan ya yang namanya es gitu ataupun ya sejenis yang dingin-dingin gitu. Bunda itu selalu minum yang hangat-hangat. Kalau enggak yang air putih gitu udah cukup ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.